Selamat datang kembali. Oke, hari ini kita bakal ikutan sebuah perjalanan seru. Kita mau ngikutin jejak energi matahari. Dari pas dia nyampe ke bumi, sampai gimana caranya energi itu akhirnya ngegerakin lautan kita yang super luas, dari permukaan sampai ke dasarnya yang paling gelap. Pernah kepikiran nggak sih kenapa ya kalau liburan ke daerah tropis itu pasti panas, tapi kutub tetap aja beku? Jawabannya tuh, ya, bukan sulap bukan sihir, tapi semua ini gara-gara sudut. Betul, sudut datangnya sinar matahari. Energi yang sama kalau nyebarnya di area yang luas kayak di kutub, ya jadi lemah. Tapi pas dia fokus di ekuator, wah jadi kuat banget panasnya. Oke, kita mulai dari sumbernya langsung ya. Di bagian ini, kita bakal bongkar gimana cuma satu hal simple, yaitu kemiringan planet kita, bisa jadi biang kerok dari semuanya. Dari mulai musim panas yang terik, sampai musim dingin yang beku. Inilah mesin utama di balik iklim dan cuaca kita. Dan inilah dia pelakunya, kemiringan 23,4 derajat. Coba deh, lupain dulu teori yang bilang musim itu gara-gara jarak kita ke matahari. Musim kita itu murni disebabkan oleh kemiringan ini. Jadi pas bumi kita menari keliling matahari, kemiringan inilah yang nentuin belahan bumi mana yang dapat sinar matahari langsung yang bikin musim panas, sementara belahan lainnya lagi musim dingin. Tapi, bayangin energi matahari ini kayak paket kiriman. Nggak semuanya sampai ke alamat loh. Sekitar sepertiganya, 30%, itu langsung mental lagi. Return to sender gitulah, dipantulin sama cermin raksasa planet kita, awan, dan debu di udara. Terus 17% lainnya diambil sama atmosfer. Artinya cuma sedikit di atas setengahnya, 53% yang beneran nyampe dan ngangetin daratan sama lautan kita. Nah, kemampuan mantulin cahaya ini ada istilah kerennya, namanya albedo. Gampangnya gini deh, anggap aja kayak warna baju yang kamu pakai pas hari lagi panas. Baju putih, albedonya tinggi, jadi mantulin sinar matahari dan bikin adem. Kalau baju hitam, albedonya rendah, jadi nyerap panas dan bikin gerah. Konsep yang sama berlaku buat permukaan planet kita. Nah, coba deh lihat ini, perbedaannya gila banget kan? Salju baru turun, itu mantulin hampir 90% energi. Makanya kutub tetap dingin walaupun ada matahari. Sekarang bandingin sama air laut yang tenang, cuma 2%. Artinya apa? Lautan itu kayak spons panas raksasa. Dia nelen hampir semua energi yang datang dan ini ngejadiin dia baterai panas utama buat planet kita. Oke, jadi kita tahu lautan itu nyerap panas banyak banget. Terus abis itu panasnya diapain? Nah ternyata cara daratan dan lautan megang panas ini beda banget. Coba perhatiin termometer ini deh. Di darat suhunya bisa gila-gilaan. Dari yang super panas di gurun Libya sampai yang dinginnya nusuk tulang di Siberia, bedanya bisa lebih dari 100 derajat Celcius. Gila kan? Sekarang lihat sisi lautannya. Jauh lebih adem ayam kan? Rentang suhunya jauh lebih sempit. Lautan itu nggak ngalamin perubahan suhu yang se-ekstrim daratan. Nah ini nih yang ngejelasin kenapa kota-kota di pinggir pantai itu cuacanya cenderung sejuk sepanjang tahun, sementara kota di tengah daratan di garis lintang yang sama bisa punya musim panas yang super gerah dan musim dingin yang beku banget. Lautan itu bener-bener kayak AC raksasa buat seluruh planet kita. Dan peta ini dia buktinya. Peta ini nunjukin seberapa besar suhu berubah antara musim panas dan musim dingin. Coba lihat deh, area yang warnanya gelap di tengah benua kayak Asia dan Amerika Utara, itu artinya perubahan suhunya ekstrim banget. Sekarang lihat lautan, warnanya jauh lebih terang. Ini nunjukin kestabilan yang luar biasa. Lautan itu beneran termostatnya planet kita yang nahan perubahan suhu ekstrim. Oke, sekarang kita masuk ke konsep yang paling penting, densitas, alias kepadatan. Nah, untuk bisa menggerakkan sirkulasi laut dalam, kita harus bikin air di permukaan jadi lebih berat, biar dia bisa tenggelam. Terus gimana caranya? Densitas itu intinya soal seberapa padat atau berat sesuatu buat ukurannya. Nah, buat air laut, resep bikin dia jadi lebih berat itu gampang banget. Cuma ada dua cara, bikin dia jadi dingin atau bikin dia jadi makin asin. Air yang dingin dan asin itu air yang paling padat dan dia pasti akan tenggelam. Cara pertama ini kejadiannya di kutub. Waktu air laut beku, es yang terbentuk itu isinya air tawar murni. Garamnya gimana? Garamnya ketinggalan di air yang belum beku. Jadinya air di sekitarnya itu jadi super asin dan super dingin. Kombinasi maut ini bikin dia jadi padat banget dan biur, langsung tenggelam ke dasar laut. Oke, selain dibikin dingin, ada cara kedua buat bikin air jadi lebih padat, yaitu penguapan.
Dan ini biasanya terjadi di bagian dunia yang lebih anget dan banyak angin. Ini persis kayak kita lagi masak saus pasta. Makin lama direbus, airnya menguap, sausnya makin kental kan? Nah, di lautan juga gitu. Matahari dan angin ngerebus air tawarnya, ninggalin air yang lebih asin, lebih padat, dan siap buat tenggelam. Oke, sekarang waktunya kita gabungin semua kepingan puzzle ini. Di bagian terakhir ini, kita bakal lihat gimana semua elemen tadi, panas, dingin, garam, ngebentuk semacam kue lapis raksasa di lautan. Sebuah struktur yang jadi penentu kehidupan di bawah permukaan. Mungkin kita mikir, panas matahari itu nyampe ke dasar laut ya? Eits, coba lihat grafik ini. Energi panas dari matahari, inframerah, itu ternyata diserap cepet banget. Hampir semuanya habis cuma di beberapa meter pertama. Ini penting banget loh. Artinya, laut dalam yang gelap itu nggak dapat panas dari atas. Dinginnya itu datang dari satu-satunya sumber yang mungkin. Air dingin dan padat yang tenggelam ribuan kilometer jauhnya di kutub. Struktur berlapis ini ngebentuk sesuatu yang kita sebut termoklin. Ini tuh zona di mana suhu anjlok drastis. Bayangin aja kayak ada lantai nggak kelihatan yang misahin apartemen penthouse yang anget dan terang di permukaan dari basement yang dingin dan gelap di bawah. Nah, di daerah tropis, pembatas ini kuat banget, jadi air atas sama bawah nggak bisa nyampur. Nah, kue lapis ini nggak sama di semua tempat. Di daerah tropis, seperti yang kita lihat tadi, ada pembatas permanen yang kuat. Di lintang tengah, lebih kompleks lagi. Ada termoklin permanen yang dalam, tapi ada juga termoklin musiman yang lebih dangkal. Tapi coba lihat di kutub sana. Garis suhunya hampir lurus dari atas ke bawah. Nggak ada penghalang. Inilah kenapa kutub itu super penting. Dia itu kayak lift yang kebuka lebar. Tempat air permukaan yang dingin bisa dengan gampangnya tenggelam dan memulai perjalanannya ke laut dalam. Kalau di lintang tengah, lautannya punya ritme tahunan sendiri. Pas musim semi dan panas, matahari ngebentuk lapisan permukaan yang anget, kayak selimut tipis gitu. Tapi, pas musim dingin datang, wush, badai besar datang, ngaduk-ngaduk lautan, ngerobek lapisan anget itu, dan maksa panas sama nutrisi di permukaan buat nyampur ke air yang lebih dalam. Nah, ini nih fakta yang menurut saya keren banget. Nggak peduli kamu lagi di mana, di ekuator yang panas atau di Atlantik Utara, kalau kamu nyelam cukup dalam, airnya bakal dingin banget. Kenapa? Soalnya seluruh lautan dalam di planet kita, semua palung, semua jurang, itu diisi sama air yang sama. Air yang jadi super dingin dan super asin di dekat kutub, terus tenggelam dan memulai perjalanan panjangnya di kegelapan. Jadi, dari semua ini, apa sih poin paling penting yang harus kita ingat dari perjalanan energi ini? Gampangnya gini, sudut matahari bikin pemanasan di bumi nggak rata. Lautan nyerap sebagian besar panas ini, jadi iklim kita stabil. Di beberapa tempat, pendinginan dan penguapan bikin air jadi padat banget sampai akhirnya tenggelam, ngisi seluruh lautan dalam, dan inilah yang nyalain mesin sirkulasi samudra global. Nah, ini ninggalin kita sama satu pertanyaan buat direnungin. Air yang tenggelam hari ini di dekat Greenland mungkin baru bakal muncul lagi ke permukaan ratusan, bahkan bisa jadi 1000 tahun dari sekarang. Ini jadi pengingat betapa raksasa, lambat, dan saling terhubungnya sistem lautan kita. Terima kasih sudah menyimak.